Assalamualaikum teman-teman semua, sehat? Mudah-mudahan sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika seputar operasi hitung bilangan bulat. Kalau kemarin kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan, hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian. Insya Allah teman-teman bisa memahami karena matematika sangat mudah dan mengasyikkan. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, Ibu ingin mereview materi pekan kemarin. Mudah-mudahan teman-teman yang belum paham bisa tambah paham. Yang sudah paham bisa lebih paham. Ya, kita mulai. Masih ingat ya kata kunci yang kemarin? Jika teman-teman tidak menemukan tanda kurung dalam operasi penjumlahan atau pengurangan, maka kita menggunakan konsep hutang dan bayar. Hutang itu berarti bilangan yang bersimbolkan negatif, sedangkan bayar atau uang berarti bilangan yang bersimbolkan positif. Nah, berarti dalam soal ini bilangan yang merupakan utang adalah negatif 6, sedangkan uangnya adalah positif 5. 5 dan 6 lebih besar 6. Sementara di depan 6 ada simbol negatif, berarti lebih besar hutangnya daripada uangnya. Kalau lebih besar utangnya daripada uangnya, maka hasilnya pun pasti akan negatif. Seperti ini. Ibu ulangi, jika uang lebih kecil dari hutang atau hutang lebih besar dari uang, maka pasti hasilnya akan negatif. Ya kan? Logikanya ada utang 6, kita hanya mampu membayar 5, berarti utangnya masih bersisa, belum terlunaskan. Ibu beri contoh seperti ini ya. Ini Ibu simpulkan seperti hutang. Hutangnya ada 6. 2, 3, 4, 5, 6. Lalu dibayar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita jodohkan. Yang ini dengan ini habis. Ini dengan ini habis. Merah dengan hitam, merah dengan hitam, merah dengan hitam. Semua berpasangan, berarti sudah dibayar lunas. Hutang yang satu dibayar, hutang satu lagi dibayar. Nah, hutang yang 6 yang sisa terakhir ini belum bisa dibayar, berarti sisanya adalah 1, negatif 1. Mudah kan teman-teman? Ya, sekarang kita lanjutkan masih dalam operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan yang kedua. Operasi penjumlahan yang kedua, teman-teman perhatikan di soal ada tanda kurung. Jika di soal ada tanda kurung, maka kita harus mengalihkan apa yang dikalikan, mengalihkan simbol atau operasi yang ada di luar tanda kurung. Di luar tanda kurung berarti yang ini ya. Ini operasi namanya, operasi penjumlahan. Dengan simbol yang ada di dalam kurung. Nih, ini harus kita kalikan karena dia berbeda jenis. Positif ketemu negatif. Maka kita harus kalikan. Sama dengan angka pertama kita tulis ulang. Nah, simbol 2 ini kita harus kalikan, dia akan menjadi satu simbol. Positif dikali negatif, maka hasilnya, masih ingat teman-teman lagunya? Positif, 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 negatif, 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 positif, negatif, 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 positif. Jadi kalau simbolnya berlawanan, berbeda seperti ini, pasti dia akan jadi negatif. Nah, angka 4 bilangan 4 ini kita keluarkan dari kurung, maka jadilah ya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, lakukan seperti biasa. Boleh dengan konsep bayar dan hutang, atau boleh dengan pengurangan seperti biasa. 9 dikurang 4, sama dengan hasilnya 5. Oke, cukup mudah bukan teman-teman? Satu lagi, untuk operasi penjumlahan di dalam, nah di sini masih ada kurung. Ketika ada kurung, maka kita harus mengalihkan operasi yang di luar kurung dengan yang di dalam kurung. Berbeda jenis, maka dia hasilnya pasti negatif. Kita ulang di sini, negatif 9
Nah, ini harus jadi satu simbol nih. Jadi negatif, positif dikali negatif, 8-nya kita keluarkan. Kalau sudah seperti ini, kita baca dengan konsep hutang dan bayar. Atau teman-teman kalau masih belum paham bisa gunakan garis bilangan juga. Berarti ada hutang 9, hutang lagi 8. Tidak ada yang bayar. Pasti dong hutangnya akan bertambah, dia akan tetap menjadi simbol hutang. Kalau bertambah hutangnya berarti bilangannya teman-teman jumlahkan. 9 ditambah 8. Berarti hasilnya negatif 17. Mudah ya teman-teman ya? Oke. Baik teman-teman ibu yang solih-solihah, hari ini kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat dalam hal perkalian dan pembagian. Kemarin kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Hari ini akan kita bahas bagaimana mengalihkan operasi hitung bilangan bulat dalam perkalian dan pembagian. Masih ingat teman-teman lagu operasi hitungnya? Sebagai kata kunci kita harus ingat poinnya. Ibu ulangi lagi lagunya: positif, 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 negatif, 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 positif, negatif, 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 positif. Teman-teman, kata kuncinya apa di sini? Jika bilangan itu merupakan bilangan yang sejenis, misalnya positif dengan positif, maka hasilnya akan positif. Jika bilangan itu negatif, kemudian bertemu dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan positif. Jadi jika sejenis, hasilnya akan positif ya. Teman-teman yang harus ingat ini. Jika dia sejenis, maka hasilnya akan positif. Jika dia berbeda jenis, maka hasilnya akan negatif. Coba Ibu berikan contoh satu. Jika 5 untuk hal yang positif dikali positif, dikali 6, maka hasilnya pun akan positif menjadi 30. Positif 30. Positif, positif. Sekarang konsep yang kedua, positif dikali negatif. 7 dikali negatif 5. Teman-teman ingat ya, teman-teman harus mengurungkan jika bertemu dengan simbol atau bilangan negatif di pertengahan soal. Seperti ini. Jadi teman-teman harus mengurung angka negatif 5 supaya tidak bercampur simbolnya dengan ini di depan. Nah teman-teman perhatikan 7 positif dikali bilangan negatif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Maka hasilnya akan negatif. 7 dikali 5 hasilnya adalah 35. Negatif 35. Mudah? Yang ketiga negatif dikali atau dibagi positif. Negatif 8 dikali positif 4 sama dengan hasilnya negatif. Negatif 32. Oke, udah? Soal yang keempat, konsepnya negatif dikali negatif. Misalnya negatif 7 dikali negatif 6. Nah, seperti ini teman-teman, kalau bilangan negatif di tengah kita harus memberi kurung supaya tidak bercampur simbol ini. Negatif dikali negatif hasil positif. 7 dikali 6 berarti hasilnya 42. Mudah bukan? Ini untuk hal perkalian. Pembagian pun sama teman-teman. Sekarang kita bagi ya. Contohnya yang positif dengan positif. 30, positif 30 dibagi positif 5. Maka hasilnya akan menjadi positif 6. Kemudian yang positif 45. Dibagi bilangan negatif 9. Maka hasilnya positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif 5. Sekarang bilangan negatif 50 dibagi positif 10. Maka hasilnya negatif bertemu positif, hasil negatif, hasilnya 5. 0 dibagi 0, habis. Tinggal 5 dibagi 1, 5. Satu lagi negatif dengan negatif. Negatif
60 dibagi negatif 5. Maka hasilnya akan menjadi negatif, negatif, positif karena sejenis. 60 dibagi 5 sama dengan 12. Mudah teman-teman.